Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Dunovianti dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Jalan Persimpangan yang ditulis oleh Harjono W.S. Novel ini tebal halamannya 130 halaman. Novel ini dicetak pertama pada bulan Juni tahun 2013 dan diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Banyumili, Kota Mojokerto. Dalam 130 halaman ini, di dalam novel ini bercerita tentang perjalanan hidup tokoh utama yang bernama Yusman. Yusman meyakini panggilan hidupnya sebagai penulis. Dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Yusman memilih pergi dari rumah Mbah Kungnya yang Yusman beranggapan bahwa Mbah Kungnya hanya mampu memberi makan tanpa bisa memberi Yusman kehidupan. Novel ini menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di dalam rumah, mulai dari kejadian yang membuat Yusman kehilangan ibunya, kisah cinta Yusman dengan wanita yang dicintainya, dan keadaan keluarganya yang dituntut patuh atas kemauan Mbah Kungnya tanpa ada yang bisa menolak, sehingga hal itu membuat Yusman memilih pergi dari rumah dan mencari hidupnya sendiri dan mempercayainya panggilan hidupnya untuk menjadi seorang penulis. Karena mendapat dorongan dari teman satu kosnya yang bernama Acon, membuat Yusman termotivasi untuk mengangkat kejadian-kejadian yang berada di luar rumah dan menjadikannya sebuah cerita. Seperti yang dikatakan Acon pada halaman 30, yakni, "Pergilah keluar Yus, masih banyak yang bisa kau tulis dan pasti lebih bagus dari kisah yang sedang kau tulis itu," katanya memulai lagi. "Penulis itu saksi zaman, Zeus. Dari penulis itulah orang-orang akan bisa membaca apa yang pernah terjadi di sebuah tempat atau sebuah negeri," sambungnya sebelum menyeruput kopi. Itulah kata motivasi yang membuat Yusman bertekad mencari informasi atau cerita-cerita yang bisa diangkat dalam cerita yang akan ia buat. Peristiwa penggusuran tanah liar yang terjadi sengketa antara Mbah Soma yang menempati tanah liar tersebut dengan pemerintah setempat. Juga ada cerita, maksudnya kisah perjuangan Yuk Pipah yang mempertahankan tanah Mbah Soma yang ia tinggali, termasuk dalam cerita yang diangkat dalam novel ini. Cerita lain yaitu tentang mengangkat cerita Pak Lukman yang mendapat didikan keras dari orang tuanya, sehingga membuat Pak Lukman bisa menjadi seseorang yang dianggap pemerintah bisa membantu memperbaiki moral agar menjadi lebih baik dan terarah. Ada juga bercerita tentang dua kupu-kupu malam yang kejebur sungai dalam razia dan tewas. Itu pun termasuk dalam cerita yang Yusman temui setelah memilih mencari cerita yang berada di luar rumah. Dalam novel Jalan Persimpangan, penulis memberi pandangan berbeda terhadap peristiwa yang terjadi. Tidak sepenuhnya yang terjadi kepada mereka merupakan sebuah kesalahan. Mereka melakukan itu, maksudnya tindakan yang ada dalam novel ini itu karena sebuah sebab dan juga sudah merupakan jalan takdir mereka. Kelebihan novel Jalan Persimpangan. Yang pertama, terdapat kalimat motivasi tentang kehidupan. Yang di sini pada halaman 11, yaitu ada sebuah kesadaran baru yang hadir, bahwa aku sendirilah yang harus dan mampu menjadi sesuatu, sehingga bisa mengalir terus tanpa mandek. Di situ terdapat motivasi
kata motivasi yang menggerakkan pembaca dan meyakinkan bahwa hanya diri kita sendirilah, berkat kerja keras kita sendirilah membuat kita menjadi seseorang atau menjadi sesuatu. Kelebihan novel Jalan Persimpangan yang kedua yaitu banyak diselipkan cerita tentang pewayangan Mahabharata yang patut kita sadari. Seperti pada halaman 31 yaitu mengapa para penulis tidak mencoba seperti Siddhartha Gautama yang ingin melihat, mendengar, dan memandang keluar tembok istana yang indah dan kekayaan yang melimpah. Ia harus pergi melihat sesuatu yang berada di luar kerajaan. Ia berjalan melewati hutan belantara, berjalan melewati ngarai melihat sesuatu yang tak pernah dilihatnya. Makin jauh berjalan, makin jelas apa yang dilihat, didengar, dan dinikmati. Kepahitan, kegetiran, dan kesakitan atau kesia-siaan yang diderita rakyatnya jauh dan amatlah jauh dibandingkan dengan apa yang dilihat dari dalam istana. Kelebihan ketiga pada novel Jalan Persimpangan yaitu penulis kadang menggunakan bahasa Jawa yang juga umum digunakan masyarakat Mojokerto, seperti pada dialog berikut. Alah pensiun apa? Pensiun mek sak dumit, katanya sembari menjentikkan kuku. Dan dijawab Yusman dengan, sak dumit tapi lak sak mateke ya cakwan. Iyo tapi gak kroso rek. Begitulah dialog bahasa Jawa yang terdapat, salah satu dialog yang terdapat dalam novel Jalan Persimpangan. Selain kelebihan, novel ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yang pertama yaitu novel ini tidak dilengkapi dengan daftar isi. Bisa dilihat saat Anda membaca novel ini, setelah profil mengenai buku ini langsung terdapat sinopsis dan bab 1 yang sudah mengandung cerita yang ada di novel ini. Mungkin ini dengan tidak adanya daftar isi, menariknya membuat pembaca penasaran apa yang terdapat dalam novel ini. Kejadian apa saja yang diulas dalam novel ini. Kekurangan kedua dalam novel Jalan Persimpangan yaitu tidak terdapat catatan kaki untuk bahasa Jawa. Ini merupakan kekurangan ya saya rasa, karena buku ini tidak hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Jawa saja, melainkan ya bisa juga dinikmati oleh orang Betawi atau Sunda. Kalau tidak ada catatan kaki, membuat pembaca itu sulit mengartikan. Dan itulah salah satu kekurangan yang ada dalam novel ini. Novel ini sangat recommended untuk kalian yang ingin menulis, karena novel ini menceritakan Yusman yang meyakini panggilan hidupnya sebagai seorang penulis. Yang sebelumnya Yusman hanya mengambil atau mengangkat cerita kehidupan sehari-harinya untuk diceritakan. Namun ingin ada kemajuan dalam karyanya, Yusman memilih untuk pergi menyusuri jalan dan mencari narasumber atau mencari cerita yang pantas untuk diangkat dan dijadikan sebuah cerita yang lebih menarik. Isi novel ini juga sesuai dengan judulnya, yaitu Jalan Persimpangan. Novel ini bercerita tentang kehidupan penulis. Ada banyak kisah yang diangkat dalam novel Jalan Persimpangan ini yang membuat kita tahu kehidupan di luar rumah kita, dan kalian wajib untuk membacanya. Banyak kalimat motivasi, juga banyak cerita perwayangan yang mungkin belum Anda ketahui terdapat dalam buku ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.